Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga makin sehat dan makin semangat menuju hidup sukses. Saat ini saya berada di salah satu pantai di Aceh Barat untuk menikmati sunset. Nah, sambil kita menikmati sunset, saya ingin mengajak teman-teman untuk sedikit ngebahas masalah tips hidup sukses. Mengapa kita perlu berinvestasi. Simak video singkat saya ini, insya Allah akan menjadi manfaat buat teman-teman semuanya. Sebelumnya mohon kiranya teman-teman untuk mendukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan di-share ke teman-teman yang lain. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Di antara berbagai cara untuk menuju kesuksesan hidup, salah satunya adalah dengan cara berinvestasi. Investasi adalah kegiatan menanamkan modal baik dalam bentuk uang maupun barang atau aset, serta dalam bentuk jasa dengan tujuan nanti mendapat keuntungan setelah kurun waktu tertentu. Contohnya, hari ini teman-teman mengambil uang 1 juta untuk membeli sepetak tanah. Kemudian setelah 1 bulan atau 2 bulan bahkan 1 tahun, teman-teman menjualnya dengan harga 1.500.000. Teman-teman mendapat keuntungan 500.000. Nah, itu disebut sebagai berinvestasi. Nah, jangka waktu investasi itu sendiri terbagi ke dalam 3 jangka. Yang pertama jangka pendek antara 1 bulan sampai dengan 1 tahun. Kemudian jangka menengah di atas 1 tahun sampai dengan 5 tahun. Serta jangka panjang di atas 5 tahun sampai dengan seumur hidup, bahkan sampai pada generasi berikutnya. Banyak orang-orang sukses di dunia ini seperti misalnya Bill Gates, Warren Buffett, Jack Ma, dan di Indonesia ada Pak Sandi, kemudian Bapak Yusuf Kala, serta Bapak Bob Sadino, dan juga orang-orang sukses lainnya. Mereka telah memilih instrumen investasi yang tepat dan cocok bagi diri mereka. Nah, hari ini teman-teman bisa memilih beberapa instrumen investasi berikut yang cocok dan tepat untuk teman-teman sendiri. Berikut beberapa instrumen investasi yang bisa teman-teman coba. Yang pertama, deposito. Deposito sama halnya dengan menabung. Hanya saja deposito tidak bisa teman-teman mengambil uang kapan teman-teman mau sebagaimana tabungan. Tetapi deposito memiliki jangka waktu tertentu, misalnya 6 bulan, 1 tahun, atau sampai dengan 5 tahun, dan seterusnya. Keuntungan yang diperoleh dari deposito berkisar antara 5 hingga 6% per tahunnya. Jika teman-teman menyimpan uang sebanyak 1 juta rupiah, maka 1 tahun teman-teman mendapatkan 50.000 rupiah. Resiko deposito nyaris tidak ada atau sangat minim. Yang kedua adalah instrumen investasi dalam bentuk emas. Nah, emas juga sangat menjanjikan untuk diinvestasikan karena juga minim resiko dan memberikan return atau keuntungan yang besar. Seperti misalnya dari tahun 2017, harga emas 1 mayam atau 3 gram berkisar di antara 1.700.000 dan sampai saat ini tahun 2021 sudah mencapai 2.700.000 per mayam atau per 3 gramnya. Bahkan sempat menyentuh level 3 juta rupiah per 3 gram. Resiko emas juga terbilang kecil, hanya saja membutuhkan ekstra hati-hati saat menyimpannya jika emas itu teman-teman simpan sendiri. Berikutnya, instrumen investasi yang ketiga adalah tanah atau properti. Nah, tanah juga investasi yang sangat menjanjikan karena setiap tahunnya harga makin melambung, apalagi di tempat-tempat yang strategis. Nah, bagi teman-teman yang punya uang atau modal, bisa memilih jenis investasi pada tanah ataupun properti. Nah, investasi di tanah atau properti juga memiliki resiko yang kecil atau minim, terkecuali mistransaksi atau kesalahan saat membeli, seperti misalnya membeli tanah-tanah yang tidak jelas ataupun bersengketa. Jadi, teman-teman tetap hati-hati dan teliti saat melakukan transaksi jual beli tanah ataupun properti. Nah, berikutnya instrumen investasi yang keempat adalah saham. Saham merupakan surat berharga bukti kepemilikan sebuah perusahaan. Nah, dengan membeli saham,
menjadikan kita sebagai salah satu pemilik perusahaan tersebut. Nah, saham ini memberikan return yang kadang-kadang kecil, kadang-kadang besar, dan kadang-kadang bahkan memberi risk ataupun resiko rugi. Nah, di saham ini resikonya lumayan besar karena bisa menyebabkan kehilangan seluruh kepemilikan modal kita, seperti misalnya perusahaan mengalami kebangkrutan ataupun pilot. Tapi saham juga dapat memberikan keuntungan yang luar biasa dalam waktu yang singkat jika teman-teman memilih perusahaan yang baik dan bagus. Seperti misalnya teman-teman membeli sebuah saham dengan harga Rp1.000, kemudian 1 bulan saham tersebut naik ke harga Rp2.000, maka teman-teman telah memperoleh keuntungan 100%-nya atau 2 kali lipat dari harga semula. Kemudian saham juga memberikan keuntungan dari dividen atau dari laba perusahaan yang diperoleh setiap tahunnya. Jadi antara keuntungan dan resiko itu memang agak seimbang jika teman-teman memilih berinvestasi di saham. Jadi tetap hati-hati dan pandai-pandai memilih perusahaan yang baik. Kemudian instrumen investasi yang kelima adalah reksadana. Reksadana hampir sama dengan saham, hanya saja uang atau modal kita dikelola oleh pihak ketiga, yaitu dengan cara dikumpulkan beberapa modal milik investor, kemudian diinvestasikan ke beberapa instrumen seperti misalnya pasar uang, pasar saham, dan lain-lain. Nah, reksadana resikonya lebih kecil daripada saham. Jadi bagi teman-teman bisa juga pertimbangkan untuk memilih jenis investasi ini. Nah, itulah teman-teman 5 instrumen investasi yang dapat teman-teman pertimbangkan untuk dijadikan alat investasi teman-teman. Nah, kenapa kita perlu berinvestasi? Satu, karena untuk mencegah inflasi, yaitu penurunan nilai uang. Jika teman-teman hari ini menyimpan uang Rp3.000 atau secangkir kopi, maka 10 tahun ke depan Rp3.000 itu teman-teman tidak dapat lagi membeli secangkir kopi, karena bisa jadi harga kopi saat itu sudah Rp30.000. Kedua, untuk meningkatkan nilai aset. Seperti misalnya, kalau kita menyimpan uang hari ini 10 juta, maka 5 tahun ke depan uang kita tetap 10 juta. Tapi jika teman-teman investasikan ke tanah, maka harga tanah yang 5 juta hari ini 5 tahun ke depan bisa jadi 10 juta. Yang ketiga adalah untuk mempersiapkan masa depan atau hari tua, di mana saat itu nanti kita sudah tidak punya tenaga atau pikiran untuk bisa menghasilkan uang, maka sudah ada investasi kita yang menjamin keuangan kita. Keempat adalah mencapainya financial freedom atau kebebasan finansial, di mana teman-teman suatu saat nanti jika sukses dalam berinvestasi tidak perlu memikirkan lagi keuangan. Jika teman-teman beristirahat atau tidak bekerja sampai dengan 1 tahun, tapi teman-teman tetap mendapatkan pemasukan yang konsisten atau disebut juga passive income. Nah, itulah teman-teman beberapa alasan kenapa kita perlu berinvestasi sejak dini atau sejak awal sebelum terlambat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, subscribe, serta share. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.